pembayaran dalam pelaksanaan APB desa. Nah, APB desa. Jadi sebelumnya APB desa itu menggunakan tunai. Yang sulit kalau mereka memang tidak mau transparan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sudah biasa transparan, mereka pasti akan melakukan hal ini dengan mudah. Panik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali bertemu dengan brand hebat bersama dari Bapak Abdul Fitsa Pendes Buraya dan juga dari sepertinya Pak Kudia Hartono sebagai Pendes Tapan dan juga seperti itu Pak Willy Tapedi di Desa Kecamatan Senarai. Oke, sekarang kita saya yang grogi ini Pak dengan orang-orang di sekeliling saya orang-orang Pak. Jadi kita mau share-share mengenai program Femis sendiri ataupun dari dari CMS tadinya berapa kita diskusi mengenai itu. Nah, teman-teman ini belum tahu mengenai CMS desa yang digaungkan sama Bapak Berdi Pak Buddha Fiskal. Nah, sebenarnya inovasi CMS desa merupakan buah hasil gagasan dari Kebudayaan sebagai pelopor inovasi pertama. Dan juga ada problem sistem tadi mengenai dalam keuangan desa. Nah, ini boleh jelaskan Pak mengenai CMS sendiri udah dari 18 desa tahun 2019 ya. Boleh dijelaskan? Oke. Terima kasih Bang. Yeah. Jadi sebenarnya kami ini bukan BEMDes itu. Cuman itu panggilan akrab kami. Jadi kalau seandainya sebenarnya dinas kami itu namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Singkatannya Dinas PMD. Oke. Tapi memang paling akrab, paling enak didengar orang itu PMDes. Nah, jadi kalau misalnya orang sebut ya udah PMDes, udah tahu lah pasti. Iya. Lebih familiar. Iya, lebih familiar sekali. Tapi nomenklatur yang benar itu Dinas PMD. Yang benar. Cuman kami juga tidak pernah keberatan sebenarnya kami dipanggil PMDes biar lebih dekat. Itu. Tadi sebenarnya berarti di PMD. Iya, PMD. Tadi saya sampaikan mengenai CMS sendiri gimana Pak untuk CMS ini kan banyak orang yang belum tahu CMS-nya dan memang apa untuk dari desa ini dengan ini untuk apa sebenarnya? Ya sebenarnya CMS ini kita adopsi dari singkatan panjangan dari Cash Management System. Jadi ini sebuah aplikasi yang diterbitkan oleh Bank Kalbar. Terus bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Buraya. Ini karena diberlakukan untuk desa, makanya namanya jadi CMS desa. Nah, CMS desa ini merupakan aplikasi untuk pembayaran dalam pelaksanaan APB desa. Nah, APB desa. Jadi sebelumnya APB desa itu menggunakan tunai. Nah, dengan CMS ini desa di Kabupaten Kuburaya itu menggunakan aplikasi CMS ini untuk semua transaksi secara non tunai. Jadi tidak pakai bayar tunai lagi, tidak cash. Kalau bahasa kita tuh cash gitu. Nah ini tidak cash lagi dah. Nah jadi kita gunakan ini sejak dari tahun 2019 itu ada 28 desa yang melaksanakan transaksinya secara non tunai. Nah ini dilaksanakan secara bertahap. Nah karena bertahap tadi, jadi hanya 28 desa dulu yang melaksanakan. Di tahun 2020 mulailah dilaksanakan secara keseluruhan. Jadi seluruh desa sebanyak 118 desa itu dilaksanakan transaksi non tunai untuk pengelolaan keuangan desa melalui APBDes. Nah seperti itu. Oke. Ini tadi Bapak sampaikan ada bicara pengguna ada segala macam. Dari selama tahun 2019 sampai secara ini masih mencapai dari sekian 2023. Berarti ada juga ada sendiri mengenai PPS tersebut. Apa kekurangan dari CMS tersendiri Pak untuk kedepannya bagaimana terkait mengantisipasi tersebut? Ya. Kalau kekurangan ya pasti tetap ada kekurangan. Tidak mungkin sebuah
terobosan atau sebuah inovasi, sebuah aplikasi itu tanpa kekurangan. Tetap ada kekurangannya. Tapi kalau dibandingkan dengan kelebihannya, kekurangannya itu sangat minimal sekali. Kekurangan sangat kecil sekali kekurangannya. Ya. Nah, jadi kekurangannya itu memang sangat kecil, tapi kalau tidak ditopang oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa sendiri untuk meminimalkan kekurangan itu, maka kekurangan itu tidak akan bisa terjadi. Tidak. Nah, jadi kekurangan itu muncul sehingga bisa terjadilah penyelewengan. Dengan melalui aplikasi CMS. Karena apa? Karena aplikasi CMS ini merupakan aplikasi pembayaran, hanya pembayaran. Sehingga pada saat pembayaran apapun yang dilakukan melalui APBDes itu pasti tercatat di aplikasi CMS. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan lagi TKS dan pasti ini kita pasti ada investasi juga dari TKS sendiri. Nah, bagaimana untuk menghadapi untuk antisipasi pada depan tadi, karena ini kita sampai ketika mas under crowded dan itu berbeda, bagaimana untuk antisipasi Pak? Oke. Baik, kalau bicara kekurangan, ya tetap ada kekurangan. Nah, baik itu aplikasi, inovasi, program, atau kalau bicara kekurangan tetap ada kekurangan. Tapi kalau misalnya saya melihat dari aplikasi CMS ini, khususnya untuk CMS desa ya, mungkin kekurangannya itu kalau dibandingkan dengan kelebihannya itu jauh lah ya. Jauh. Nah, jadi sebelum bicara kekurangan, mungkin saya bicara kelebihannya. Nah, kelebihannya. Jadi sebelumnya sebelum 2019 itu kan kita menggunakan transaksi secara tunai semua. Tunai. Dari seluruh desa di Kabupaten Kuburaya itu menggunakan transaksi secara tunai. Nah, ini yang repot pada saat mau pencairan. Pencairan itu harus kan pasti ke bank ya. Pasti ke bank, tidak mungkin ke kantor pos gitu kan. Nah, pastinya ke Bank Kalbar karena kita kan menggunakan RKD-nya RKD Bank Kalbar. Nah, pada saat di Bank Kalbar itu yang paling ramai pada saat pencairan menjelang Lebaran, Idul Fitri. Nah, itu udah kita puasa, antrian panjang pada saat mau transaksi, mau penarikan, ternyata belum konfirmasi 1 hari sebelumnya dengan pihak bank. Nah, ini yang kadang repot karena pihak bank ini kan mempunyai prosedur juga. Kalau penarikan dalam jumlah yang besar itu harus konfirmasi 1 hari sebelumnya. Nah, ini kadang-kadang yang merepotkan desa. Jadi pada saat pencairan sudah antri lama, harus konfirmasi sebelumnya, terus dibawa lagi ke desa itu dengan jarak yang beragam ya. Ada yang dekat, ada yang jauh sekali melewati lembah gunung. Wah, nggak, biasanya melewati daerah perairan. Kadang malam bawa itu, kadang lewat jalan sawit. Nah, itu kan risikonya tinggi sekali. Bahkan pernah terjadi kerampokan juga. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari CMS ini. Transaksi secara non tunai, uangnya masuk ke dalam rekening kas desa tanpa perlu kita ambil lagi tunainya. Nah, kalau sudah masuk langsung kita transaksikan. Nah, kalau dulu sudah ditarik sebanyak ratusan juta, baru kita transaksikan, kita tidak tahu nih apa perencanaan kita untuk uang yang sudah kita tarik. Nah, tapi kalau menggunakan CMS, penarikan atau pembayaran itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau tarik 300, kita bayar apa nih? Bayar si A, si B, si C, apa segala macam, rupanya tidak ada di perencanaan. Nah, bahkan mungkin tidak ada di APBDes. Nah, ini yang rumit itu tidak ada di APBDes, tidak di anggaran. Nah, jadi kelebihannya memang pertama faktor keamanan. Terus faktor efisiensi. Terus yang tidak kalah penting adalah faktor trust. Karena bahwa tingginya trust, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Nah, kalau misalnya tariknya tunai, uang yang sudah dikelola oleh desa itu lari kemana, masyarakat juga tidak tahu. Jadi faktor kepercayaan kepada desa itu agak kurang. Iya, kurang transparan. Tapi kalau sudah melalui transaksi non tunai ini, semua transaksi yang dilakukan itu terekam.
Jadi desa juga mau ndak mau nih, seperti dipaksa nih harus transparan gitu kan. Tapi kalau misalnya desanya sudah baik, sudah transparansi, ini bukan hal yang yang sulit lagi. Yang sulit kalau mereka memang tidak mau transparan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sudah biasa transparan, mereka pasti akan melakukan hal ini dengan mudah. Nah itu mungkin kelebihan salah satu atau dua kelebihan dari CMS ini. Terus kekurangannya CMS ini karena CMS itu hanya sebagai alat bayar. Nah, alat bayar pada saat pembayaran terekamlah di CMS. Cuman di CMS ini tidak tidak mengenal ini uang sumber dananya dari mana nih? Dari dana desa kah? Dari ADD kah? Bagi hasil pajak kah? Tidak tahu mereka nih, di CMS nih. Nah, karena pada saat uang masuk tidak ada identitasnya. Ini dana desa loh masuk. Nah, gitu kan. Ini ADD loh yang masuk. Enggak. Jadi CMS itu mengenal hanya uang. Nah, jadi kalau ada pemerintahan desa yang mau lakukan pembayaran tanpa pencatatan, kalau kita nyebutnya penata usahaan ya. Nah, kalau mau membayar langsung melakukan transfer itu bisa. Nah, bahkan melakukan transfer tanpa ada di anggaran juga bisa. Nah, ini kelemahannya di sini. Jadi harusnya pada saat pembayaran di CMS itu harus dilakukan penata usahaan dulu. Penata usahaan, terus dicatat dulu transaksi apa ini agar tertata pengeluarannya secara tertib. Nah, setelah dicatat dalam aplikasi, namanya aplikasi Siskudes ya kalau kita ya, penata usaha itu dalam aplikasi Siskudes, barulah desa diperkenankan untuk melakukan transfer. Nah, ini karena dua aplikasi pengelolaan keuangan ini ada dua yang tidak berhubungan, jadi ini yang menjadi kekurangannya. Nah, yang jadi masalah akhirnya banyak desa, atau enggak sih banyak, ada beberapa lah ya, ada beberapa desa itu melakukan transaksi tanpa melihat anggarannya. Oh, transfer ini, sehingga terjadilah penyalahgunaan APBDes. Nah, jadi keunggulannya juga selain CMS ini sebagai sarana untuk mencegah dari penyalahgunaannya, mencegah ya Pak, tapi juga sebenarnya dengan adanya aplikasi CMS ini kita dapat mudah menelusuri pelaku utama yang melakukan penyelewengan anggaran desa. Nah, ini lebih mudah lagi karena semua terekam ya. Semua terekam semua sehingga lebih mudah lah. Kalaupun kita ada yang sempat selentingan sih sampai ke telinga saya gitu kan, Kebun Raya katanya udah CMS kok masih ada juga nih yang begini ya. Ya kalau misalnya nggak ada CMS mungkin lebih banyak lagi nih. Ya benar. Lebih banyak lagi. Mungkin kalau tunai itu lebih banyak lagi nih. Nah kalau seandainya saya lihat kalau sekarang kan di Kebun Raya udah 123 desa ya. Kalau 1-2 desa yang melakukan penyelewengan apa segala macam, toh mudah sekali kita untuk menemukannya gitu dengan aplikasi CMS ini. Tapi kalau seandainya dengan tunai kita tidak tahu. Kita tidak mengetahui ini uang yang dilakukan yang dibayarkan oleh pemerintah desa kemana-kemana kita tidak tahu. Nah di sini yang kesulitan yang dialami oleh para pemeriksa menelusuri arus dari uang APBDes ini sampai kemana saja gitu. Nah, jadi keunggulan CMS ini kita dengan mudah mendapatkan siapa pelaku utama penyelewengan anggaran desa. Nah, seperti itu. Berarti tadi sudah disampaikan, dan memang secara garis besar CMS ini sangat membantu sampai tahun 2000 masih tetap inovasi ini bakal kelanjutan soal berdepan. Siap. Oke, tadi udah ngobrolin mengenai regulasi dan segala macam. Mungkin saya mau balik ke Pak Uye. Tadi udah menjelaskan tentang bagaimana alur transaksi dan bagaimana ini juga harus ada pendamping untuk hal ini. Nah, dan ini apakah dampak dari CMS ini memudahkan sebagai monitoring untuk SPJ dan segala macam itu, dan bagaimana impact dari CMS tersebut? Tadi dari sebutin permudahannya, apakah ada hal lain gitu? Oke, baik. Jadi dengan adanya CMS ini, kami selaku pendamping desa ini dimudahkan dalam hal
memonitoring, Yeah. kita melakukan pengawasan, baik itu dalam hal setiap kegiatan-kegiatan yang sudah terrealisasi, sehingga nanti kami selaku pendamping desa memudahkan kegiatan-kegiatan apa yang sudah terrealisasi, kemudian tanggal dan waktu transaksinya juga bisa terlacak, terekam melalui transaksi yang sudah dilakukan melalui CMS. Kemudian kami juga bisa memantau melalui statement account dari masing-masing rekening desa itu kegiatan-kegiatan apa, kemudian saldonya berapa, yang tanggalnya juga, tanggal transaksinya tanggal berapa, sehingga dalam proses pelaporan di aplikasi yang namanya monitoring evaluasi dana desa atau MonitDD dari Kementerian Desa itu lebih up to date dan lebih bisa bersinergi dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti itu. Kemudian dalam hal kegiatan-kegiatan yang tadinya sudah terrealisasi, kemudian yang belum, kita juga bisa memantau. Kemudian sisa berapa persen penggunaan dana desanya, itu bisa juga kita pantau, dan itu juga menjadi kayak syarat untuk mengajukan proses pengajuan dana desa di tahap kedua ataupun tahap 3 bagi desa-desa yang reguler, seperti itu. Oke. Berarti di sini ada kemudahan dari terus CMS dan segala macam itu. Iya. Jadi tugas dari monitoring itu ada monit dan segala macam. Iya. Jadi untuk monitoring evaluasi dana desa itu kita sebelum melakukan transaksi, sebelum melakukan pelaporan, kita mengupload dulu APBDes desa, APBDes awal di aplikasi MonitDD. Kemudian semua APBDes atau semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam APBDes itu kita upload di dalam aplikasi MonitDD. Nah, kemudian itu baru kita di sana ada laporan realisasi terkait pencairan dana desa, terutama ya dana desa, baik desa yang mandiri maupun desa reguler, itu ada terrealisasi pencairannya. Setelah itu dilakukan input APBDes melalui kegiatan-kegiatan per bidang, per kegiatan, per sumber dana yang sudah dilakukan dalam proses upload tadi. Nah, kita melakukan tagging kegiatan-kegiatan baik itu sapras, non-sapras maupun kegiatan-kegiatan yang memang 20% pangan, kemudian berkaitan dengan stunting dan sebagainya. Itu juga kita ada pemilihan tagging di dalam aplikasi atau di dalam APBDes itu. Setelah itu kita setiap bulannya kita lakukan pemantauan atau update berkaitan dengan laporan realisasi dari kegiatan itu. Nah, dengan adanya CMS tadi, realisasi itu bisa kita sinergikan, kegiatan-kegiatan apa yang sudah terrealisasi itu bisa kita ambil dan bisa kita update melalui aplikasi MonitDD tadi, sehingga di dalam aplikasi MonitDD itu bisa terupdate kegiatan-kegiatan apa yang terrealisasi, sehingga laporan-laporan atau kegiatan-kegiatan yang sudah terrealisasi dari pemerintah desa ini bisa kita laporkan setiap waktu dan bisa terdeteksi juga sudah sejauh mana penggunaan dana desa, sehingga kita bisa juga menyampaikan laporan secara berkala di Kementerian Desa atau melalui aplikasi MonitDD tadi. Seperti itu. Okay. Berarti udah tahu akses mau masuk atau mau keluar dari SPG dan segala macam itu ya, Pak. Oke. Tadi kita udah jelasin bahwasanya tadi trust dari masyarakat untuk mengenai ini lebih utama adalah CMS dan segala macam. Hingga perlu regulasi dan lagi untuk memperbaiki hal ini lagi ya, Pak. Oke. Tadi itu dari ke pemerintahan ke Kuburaya, mungkin dari pemerintahan Ketapang ini. Ini kenapa, Pak? Mungkin dari tadi kita udah bahas tentang CMS ini dari Kuburaya, dan saya mau kasih tahu jumlah penduduk di Ketapang itu sekitar 412,783,000 penduduk dan mempunyai 253 desa. Nah, ini kan lumayan besar angkanya dari Kuburaya juga kan. Berarti ini belum melakukan adopsi, apakah ada tertarik nih dari pemerintah desa Ketapang untuk mengadopsi atau gimana, Pak? Apakah kalau misal mau mengadopsi ini, apakah ada regulasi untuk desa itu bagaimana? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bilnya. Kami dari Dinas DPMPD Kabupaten Ketapang, MPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan pemerintahan desa. Ya. Ya, kami sendiri di sini yang dulunya kasih pengelolaan keuangan desa, ada perubahan regulasi, kasih sekarang udah nggak ada lagi, kita ke fungsional, jadi analis kebijakan ahli modal. Baik, terkait dengan CMS, ya kebetulan saya dari 2017 sudah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang, bidangnya bidang Pemdes. Bidang Pemdes di 2017 itu keuangan desa terpisah, ya. Terus ini kasih, maksudnya ada kasih pengelolaan keuangan desa. Beda dengan di kubu teman-teman kubu raya, mereka keuangan dan aset desa, Bapak ya. Jadi mereka memang udah tertutup ke keuangan dan aset desa. Kita di sini masih gabung dengan dinas dengan Pemdes bidang. Kita dari Pemdes ini ada kami satu lagi Paswildes berkenan aset desa. Ya Allah. Iklan sebentar. Oke. Oke, Bapak. Oke, kita lanjut kembali. Jadi di Ketapang itu beda dengan Raya. Kalau Paswildes itu dia gabung dengan Pemdes. Kalau kita tersendiri kasih Paswildes, pemekaran dan pemekaran desa, pemekaran desa-desa. Kembali terkait dengan CMS, beberapa tahun yang lalu, kami sangat tertarik. Membuat kami tertarik gitu, karena dari 253 desa, semenjak saya masuk di Dinas UMPD 2017, proses berjalan di 2017 karena regulasi dari pusat waktu itu pun belum terlalu bagaimana keuangan desa ini. 2018 dia ada kasus penyalahgunaan keuangan desa oleh kepala desa. Nah, akhirnya di proses saya baru masuk situ kan Baru. juga akhirnya dengan CMS ini. Jadi salah satu untuk mau di samping untuk penataan keuangan desa lebih baik, terstruktur, mudah kalau misalnya kemana sih uang ini lebih mudah cek. Walaupun kata Bapak tadi, walaupun ada indikasi apa masih kalau bocor itu masih ada sedikit itu aja ya. Tapi bagaimana bocor ini jangan sampai dia itu bocor harus tutup. Berkaitan dengan berjalannya waktu, sampai waktu itu kita pernah kemarin juga beberapa kali ketemu Pak Habib terkait dengan CPS ini. Tapi belum ada titik temu. Masih kabitnya waktu itu masih Bu Rini ya. Bu Rini sekarang udah beliau menjadi kabitnya, dan kami kemarin untuk memperkuat, untuk tegas kembali terkait dengan CPS ini, balik kepala dinas kita Pak Watsen. Beliau welcome sekali dengan CPS ini, karena beliau ada beberapa kepala desa yang terlapor terkait dengan penyalahgunaan itu tadi. Akhirnya kami sowan ke Kubu Raya, satu hari lah kami di Kubu Raya di bidang Pemdes. Akhirnya kami pulang juga ke kabupaten, diskusi dengan kepala dinas bagaimana kita tahun ini proses persiapan. Proses persiapan, dan beberapa bulan yang lalu kami pun sudah mulai launching terkait dengan aplikasi CPS. Memang kalau kita awal-awal dari tempat-tempat desa ya biasalah kan, yang biasa menarik tunai, ini tidak akan lagi bedanya tunai dengan non tunai. Mereka dulu menarik tunai, pergi ke bank, yang banyak bawa duit, risiko tinggi. Dan dengan adanya CMS ini, malah yang risikonya akan kecil sekali. Jadi sebenarnya ini yang membuat kami selaku pemerintahan
dinas pemberdayaan peternak apa ingin sekali, dan kami pun sudah mengadopsi, kami izin dengan teman-teman pemerintah desa Kuburaya terkait dengan seperti apa pupuknya. Kemarin mereka kirim, dan kita kalau di print lumayan tebal ini. Akhirnya kita perkuat juga, kita adopsi, kita sesuaikan dengan keluar daerah juga. Akhirnya kita punya produk terkait dengan CMS yang kemarin beberapa bulan sudah kita launching ini. Nah, jadi harapan kami dari pemerintah Kabupaten Ketapang, kami ingin menjadikan Kabupaten Ketapang 2024 itu tidak ada alasan teman-teman di desa punya sinyal atau tidak wajib untuk melaksanakan aplikasi CMS ini. Ini harapan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan sekaligus harapan Bapak Bupati ketika launching aplikasi CMS. Oke, udah berjalan 3 bulan. Ini dah proses 3 bulan, jadi kita sudah bersama dengan teman-teman Pak Kalbar hari ini, karena kalau di Pak Kalbar ini mereka kan tidak mau pakai rekening, harus pakai giro. Oh, Iya, jadi pakai giro. bahasa pedat tidak rekening lagi. Iya, nggak pakai lagi datang giro. Jadi mereka menyiapkan apa yang menjadi syarat-syarat untuk buka giro. Difasilitasi Pak Kalbar. Kemarin juga kami sebelum berangkat kemarin ada sawat juga ke teman-teman di Bakalmo terkait dengan akun. Harapan kami kan yang berangkat ke Kuburaya ini kan karena dah konfirmasi dengan Pak Pin. Enak sih sebenarnya Pak Rudi kalau ada web atau ada punya akun. Jadi lebih enak lagi. Jadi masing-masing desa itu kan yang ada kan kepala desa, sekdes dan awal. Jadi pas nih di orang ini. Jadi masing-masing praktek langsung harapan kami. Tetapi karena mereka belum punya akun, kita pertanyakan kembali kok bagaimana tidak bisa kayak yang udah apa namanya melengkapi persyaratan itu nanti udah dapat akun. Mohon izin Bapak karena ini belum semua, jadi dari kami belum bisa memberikan akun tersebut. Jadi saya konfirmasi kembali dengan Pak Habib bagaimana nih? Udah dia udah kita akun teman di desa. Ya, dari kemarin sampai hari ini teman-teman sangat antusias untuk make the CMS tersebut. Bunda 3 bulan tuh udah berapa desa Pak atau Pak? Kalau 3 bulan ini kita kan berpersiapan semua. Nah, Persiapan semua belum dari Pak Kalbar kan belum memberikan pelatihan sulit. Rencana kan kalau 223 desa nih kiranya sudah terbuka semua, mereka nanti akan bertahap mengundang desa ngadakan pelatihan terkait dengan CMS. oke, berarti ini udah launching gitu ya. Siap. Bakal sejalankan CMS. Sebenarnya dari CMS ini saat inovasi lebih bagus lagi ya. Oke, mungkin pembahasan kita tadi mengenai CSR dari CMS dan juga bagaimana ke depannya lagi, harapannya ke depan lagi CMS dari desa. Ya, dan memang di sini kan cuma 30 menit. Mungkin nanti dari Pak Abdul mungkin mau biayai. Oke, kita masih ada waktu 5 menit mungkin ya. Mungkin dari Bapak mau kasih harapan ke depan dari Pak Abdul ada waktu sekitar 5 menit kita dari Rasul dan Pak ke depan asap pemerintah sekarang. Ya, jadi di Kuburaya itu kan tadi ada kelemahan. Saya belum cerita tadi bagaimana antisipasi kelemahan, mengatasi kelemahan dari aplikasi ini bagaimana gitu kan. Jadi walaupun kita sudah menggunakan CMS, tapi masih ada peluang-peluang untuk penyalahgunaan dari dana desa, ADD maupun bagi hasil pajak yang ada di APBDes. Nah, jadi kita harus mencari solusi bagaimana kita menutupi kelemahan-kelemahan dari aplikasi ini. Nah, sebenarnya aplikasi ini tidak punya kelemahannya kecil aja. Kalau kelemahannya sebenarnya niat aja nih. Niat dan kesempatan dari oknum yang ada di desa saja. Kalau misalnya tak punya niat, pasti lancar-lancar saja nih, gitu kan. Nah,
Jadi semoga saja tahun depan kita bisa launching nih Pak, kita belum launching. Jadi ada aplikasi namanya Siskudes Link. Siskudes Link ini integrasi antara Siskudes online dengan CMS. Jadi dua aplikasi penata usaha ini digabung jadi satu, sehingga desa itu tidak bisa lagi untuk transfer belanja yang di luar anggaran. Nah, kalau pencatatan anggaran itu kan ada di Siskudes. Nah, semua anggaran-anggaran dalam 1 tahun anggaran itu dicatat dalam aplikasi Siskudes. Jadi kalau mau transfer harus melewati Siskudes dulu, baru masuk dalam Siskudes Link, baru bisa transfer. Nah, desa tidak bisa transfer kalau Sisudesnya tidak dicatat. Nah, ini yang jadi permasalahan bagi kita, desa transfer, pencatatan belum. Sehingga akhir tahun itu pada saat penyusunan laporan ini harus baru catat semua transaksi yang sudah dilakukan. Nah, jadi untuk kedepannya itu tidak akan terjadi lagi. Setiap desa ingin transfer, mereka harus catat dulu jenis belanja yang akan ditransfer di aplikasi Siskudes, baru mereka bisa transfer. Nah, intinya seperti itu. Jadi untuk penyalahgunaan APBDes itu semakin kecil. Nah, lubangnya semakin kecil nih Bang. Kalau tadi lubangnya, kalau misalnya CMS masih ada lubangnya, nah ini makin kecil lagi nih. Nah, kami tidak tahu nih apakah setelah ada nanti aplikasi integrasi ini, apakah masih ada celah bagi oknum-oknum tadi yang ingin mengayakan diri sendiri, apakah sudah tertutup nih. Nah, kami sih berharap itu sudah tertutup sama sekali, agar para perangkat desa yang ada di Kabupaten Kuburaya ini bisa aman, bisa tenang, kata orang, makan enak, tidur nyenyak. Seperti itu Pak. Oke. Mungkin dari Pak Wid ada sedikit lagi Pak. Jadi bagi kami nih sangat memudahkan lagi nih, Pak. Dengan adanya inovasi CMS yang diintegrasikan dengan Siskudes secara online, artinya pemerintah desa juga sebelum dana itu ditransfer ke penerimanya, ini laporan pertanggungjawabannya atau SPJ-nya sudah siap. Artinya desa lebih aman lagi nih dalam hal penyaluran dananya atau merealisasikan kegiatannya, dan SPJ-nya juga otomatis langsung dipersiapkan, ya Pak ya. Jadi bagi kami pendamping desa memudahkan dalam hal mendampingi desa dalam hal pelaporan pertanggungjawaban berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti itu. Oke. Dari Pak Rudi. Jadi dari kita tuh. Kami sependapat apa yang disampaikan Pak Fit, dari kabupaten terkait dengan terintegrasinya antara CMS dengan Siskudes itu akan membuat dirinya intinya aman, lebih gampang. Teman-teman di desa di bekerja nyaman, kita di kabupaten, teman-teman TA juga akhirnya nyaman. Data akan tersaji secara biasanya kan kalau udah terintegrasi yang kayak ini kan yang akan datang, biasa kalau udah minta data itu sama mati kok belum diinput datanya, tetapi udah minta transfer dan data itu. Nah, ini harapan kita dengan semoga ke depannya 2024 mereka terkait dengan Siskudes terintegrasi itu, harapan kami selaku dinas teknis Kabupaten Tapan Kuburaya dan teman-teman yang lain juga Bang Ir semakin semakin dipermudah, semakin teman-teman desa nyaman, dan tidak kalah pentingnya dalam hal ini bagaimana teman-teman desa juga meningkatkan sumber daya manusia. Ya, dari semua pembahasan ini kita memang untuk kalangan anak muda mungkin nanti udah berpikir juga ke depannya bagaimana semuanya ya untuk Indonesia lebih maju lagi. Untuk bagaimana pembelajaran nanti namanya udah ke depan lagi, supaya udah bisa mikirkan ke depannya lagi lebih apa inovasi yang baru. Terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya dan ilmunya saya berterima ada untuk dibagikan sekarang. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu kita part 2 mungkin hari lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ke video selanjutnya.